Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku. Ini ndak ada namanya ya. Oh Minto ya, minta tolong. Ndak ada namanya ya. Tolong Pak Ustadz untuk jualkan tanah ayah saya yang ada di Beringin Sawuh Surabaya agar anaknya bapak saya bisa menjalani bisnis tanpa utang riba. Terima kasih Pak Ustadz. Terus gimana Pak Ustadz bisa keluar dari hutang riba? Saya ini buka toko, yang buat isi toko juga dari bank. Kalau nggak utang terus saya buat isi toko dari mana? Coba Anda bayangkan ya, Anda isi toko ya, ini tak kasih gambaran. Anda isi toko ya, Anda isi toko, Anda jual barang. Nah, barang yang Anda jual itu labanya berapa? Hutang Anda di bank itu labanya berapa? Kita hitungan matematis gitu loh ya. Kira-kira sambung tidak? Nah, terus kehidupan Anda, biaya hidup Anda sehari-hari. Kira-kira toko Anda ini akan semakin besar atau semakin habis? Kita pakai logika sederhana itu akan semakin habis. Tapi kenapa kok Cina ya, orang Cina itu kok bisa sukses, hutang di bank banyak ya? Kenapa kok bisa gitu? Nah, karena menganut prinsip apa? Pelit tadi gitu. Ya, perhitungan pelit. Dia bisa memisahkan gitu. Tapi tetap saja ya, ketika ya kita seiman ya, kita memiliki agama, memiliki kepercayaan bahwasanya riba itu dilarang. Nah, ini akan berlaku pada diri kita gitu. Nah, misalkan ya babi itu haram, terus Anda makan, Anda muslim, Anda makan, ya Anda akan kena hukum Tuhan ya. Tapi kalau orang non muslim makan babi, ya silakan bebas saja gitu. Nah, ini soal keyakinan. Ini soal pertanggungjawaban kita, tidak hanya di bumi, tidak hanya di muka bumi ya, tapi juga di hadapan Tuhan kelak nanti gitu. Tapi sepanjang yang saya tahu ya, orang yang punya hutang riba itu tidak akan sukses gitu. Loh, saya ini ya pernah bekerja di koperasi gitu, teman-teman ya. Pernah bekerja di koperasi, walaupun saya ini tidak melakukan akad kredit, saya tidak melakukan transaksi, saya hanya bagian perizinan. Buka koperasi di cabang Ponorogo, saya yang ngurus izinnya ke dinas koperasi. Buka koperasi di mana? Bandung, saya yang buka izinnya. Nah, ngurus itu saja kena dampaknya bertahun-tahun gitu. Ya, apalagi yang terlibat langsung gitu. Jadi semua yang terlibat dengan unsur riba itu akan kena imbasnya. Ya. Nah, terus ya, ini tak kasih solusi ya, bagaimana supaya, kebetulan yang tanya bagaimana supaya tanah ini cepat laku ya. Anda datang ke tempat itu ya, ke tempat tanah itu ya, siapa yang menjualkan ya, ke tempat tanah itu, Anda pegang pasirnya, tanahnya Anda pegang, berjanji sama Tuhan ya, nazar sama Tuhan, saya tidak akan tidak akan hutang riba lagi jika tanah ini terjual, saya akan tutup, saya akan tobat. Ini kadang juga berhasil teman-teman, nazar seperti itu cepat sekali. Banyak orang berhasil dengan nazar itu. Tapi setelah berhasil ya, Anda harus penuhi nazar itu gitu loh ya. Ya. Misalkan ya, saya ini kalau saya sukses ya, kalau saya lunas hutang semua, hutang saya riba ini saya lunas semua, saya akan sedekah katakanlah 1000 nasi kotak. Loh, ini kan nazar, ini kan positif gitu. Atau saya kalau hutang riba saya ini lunas,
saya akan nanam 1000 bibit pohon gitu, di hutan, atau saya akan berikan 1000 bibit pohon, atau saya akan berikan pakaian kepada 100 anak yatim gitu, atau akan saya berikan sarung kepada 100 anak yatim. Loh, pancing rezeki itu dengan nazar seperti itu, biasanya akan cepat tercapai. Datangi tempatnya ya, datangi tempatnya, pegang tanahnya, nazar di situ. Ya Tuhan, atau ya Allah, saksikanlah saya bernazar, jika tanah ini laku ya, jika tanah ini laku, saya akan menutup ya, hutang riba saya semuanya, dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Caranya seperti itu ya. Terus ditambahi ya, jangan hanya nazar tok, ditambahi rasa syukurnya, ditambahi yang menantang gitu ya. Kalau saya katakanlah ya, istilahnya ini laku ya, saya akan ya, menyantuni anak yatim 100 anak yatim, saya belikan sarung semuanya. Sarung 50.000 kali 100 berapa? 5 juta mungkin ya. Caranya seperti itu ya, kasih nazar gitu. Terus juga menanggapi komentar ini ya, selanjutnya ya, ini masalahnya aku lagi banyak tanggung jawab, tidak mungkin di bulan Desember ini selesai semua. Solusinya bagaimana? Nah, Anda harus memiliki keyakinan ya. Anda pada diri Anda ini tidak yakin ya pasti tidak akan bisa. Yang penting itu yakin gitu loh ya. Yang penting itu yakin. Ini kayak Mbak Sri ini ya, Mbak Sri yang di mana ini, di Malaysia ini, yakin. Yo usahanya yo lancar-lancar jaya gitu. Jadi Anda ini harus yakin dulu. Yakin saya bisa. Yakin saya tercapai gitu. Soal nanti di jalan itu banyak kendala hambatan, nah itu adalah pelajaran. Itu adalah ilmu gitu. Itu yang harus Anda tanamkan di dalam diri Anda kalau Anda ingin berhasil. Ya. Bisa dipahami ya, teman-teman. Satu lagi ya, kalau Anda katakanlah membentuk keyakinan ini ya, kita ini bicara yakin ini ketika Anda ini tirakat ya, ketika kita ini ibadah, sudah tidak perlu Anda ini tidak yakin ya. Kita tirakat itu membentuk keyakinan, kita tirakat itu membentuk sesuatu yang di luar logika kita gitu. Sesuatu yang impossible menjadi possible, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin dengan tirakat itu ya. Makanya penting ya, kita itu yakin setiap langkah kita. Ketika langkah kita ini yakin, maka kita akan berhasil. Untuk membentuk keyakinan Anda harus istiqomah. Tapi ketika Tuhan bersama Anda, maka keyakinan itu akan muncul. Yakin saya gitu. Ya, itu loh ya. Demikian yang bisa saya sampaikan ya, kemelodak teman-teman ya. Ada bangun rumah ya, di depan perumahan itu ya, ada bangun rumah. Jadi suaranya berisik sekali ya, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.